Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur anu aya di lembur, baraya anu aya di kota, damang sadayana sehat sehat sehat. Jumpa lagi bersama channel saya CCTP 96. Baik, teman-teman dimanapun berada, kalau misalkan suka silahkan tonton. Kalau tidak suka jangan ditonton ya, apalagi yang menghujat. Baik, di video kali ini saya akan mengulas alasan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Depok kenapa tetap melanjutkan study tour meskipun sudah ada himbauan dari Kang Dedi yang waktu itu memang belum dilantik ya. Ini saya bahas ketika Kang Dedi belum dilantik. Yang pertama, himbauan ini ketika H-1. Jadi Humas Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Depok Syahri Ramadan lah ya, membenarkan bahwa pihak SMAN 6 Depok mendapatkan himbauan dari Kang Dedi Mulyadi pada H-1 ya, sebelum jadwal keberangkatan study tour ke Jawa Timur dan Bali. Nah, ini alasan pertama, memang ini sudah direncanakan jauh-jauh hari ya. Ini H-1, makanya SMA ini melakukan gelar rapat dadakan begitu ya. Gelar rapat terbatas. Akhirnya ya ada kesepakatan tetap berangkat. Nah, Syahri menilai ucapan Gubernur Jawa Barat saat itu hanya bersifat himbauan, bukan larangan. Dia hanya menghimbau saja. Nah, ini Pak Syahri ini belum tahu karakteristik kepemimpinan Kang Dedi. Saya tahu, saya dipimpin 10 tahun di di Purwakarta. Ya. Kang Dedi itu mempunyai prinsip yang kuat yang tidak bisa diutak-atik lagi. Kalau sudah A ya sudah A, jangan membangkang. Kalau misalkan membangkang ya itu apa akibatnya gitu. Mohon maaf, ini saya kalau misalkan ada yang komentar kenapa saya balelol, kaca letot, ngomong tidak beres, ini saya tidak diedit lah. Jadi saya sekali jadi cuman edit tempel itu saja, tidak ada yang di-cut ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada saya kesalahan kata-kata, karena memang ini tidak di-cut, tanpa dipotong. Ketika ada kesalahan tidak saya cut lah. Nah, ini lanjut saja. Syahri menilai ucapan Gubernur Jawa Barat itu hanya bersifat himbauan, bukan larangan. Nah, terus karena pada saat itu beliau menyampaikan melalui media sosial, jaraknya hanya H-1 dari keberangkatan. Nah, jadi inilah yang pertama, kenapa tetap dilanjutkan, karena himbauan tersebut H-1. Kalau H-1 tentu uang sudah disetorkan ke pihak travel ya, sudah disetor. Kalau misalkan dibatalkan, nah ini ketika dibatalkan menurut Syahri, jika study tour tersebut dibatalkan, maka biaya-biaya yang telah dibayarkan kepada pihak travel tidak dapat kembali 100%. Ini keterangan dari Humas SMA Negeri 6 Depok. Nah, kalau misalkan dibatalkan, ya uang tidak akan balik utuh. Terus berapa persen? Ketika kita membatalkan kegiatan tersebut dalam waktu kurang dari 1 hari, misalnya ini keterangan dari Humas ya, maka pembiayaan itu yang sudah dibayarkan hanya dikembalikan 25% ungkapnya. Nah, ini yang menjadi pertimbangan ya, memang mengambil resiko. Ini maju kena, mundur kena. Kalau misalkan mundur ya ini polemiknya dengan orang tua. Mana ada orang tua yang misalkan ketika kegiatan dibatalkan, uangnya tidak balik 100%, hanya 25%. Tentu pasti tidak mau. Nah, ini yang menjadi pertimbangan SMA Negeri 6 Depok tetap melanjutkan study tour begitu.
Nah, terus sudahlah. Jadi beginilah, kadang-kadang ya study tour itu sudah direncanakan jauh-jauh hari nabung begitu. Cuman kan terkadang tidak semua itu ada duit, ada yang tidak nabung. Ini sering saya bahas juga, ketika tidak punya uang itu harus bayar. Nah, ini juga jadi persoalan, ini sering saya bahas juga. Pertama memang ini kumaha nyamun ceuk Sunda teh mah, maju 13 ka jurang, mundur wirang. Maju 13 terbukti sekarang kepalanya dicopot, ya, dipecat oleh Kang Deddy. Mundur juga ini akan tetap berpolemik dengan orang tua. Nah, ini yang dibingungkan oleh sekolah SMA Negeri 6 Depok. Begitu. Sebenarnya sih sudah ada surat edaran dari PJ Gubernur, tapi kan tidak dibau, tidak di apa tidak dihiraukan lah, dicuekin. Nah, sekarang kan dampaknya seperti apa? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, ini memang, tapi menurut saya sih Kang Deddy kalau misalkan ini ya sudah berangkat aja dulu, karena memang ini sudah persiapan matang. Terlepas jelas ini pasti ada yang pinjam, uangnya pinjam. Tapi daripada ini mundur, ya uang tidak balik, ya udah maju ya sudah. Sekarang yang jadi korban ya menjadi tumbal ya kepala sekolah. Kalau bisa dibatalkan yang jadi tumbal uang orang tua, ya. Tapi kalau misalkan tetap lanjut ya sekarang kepala sekolah kena imbas. Jadi itulah segelumit permasalahan SMA Negeri 6 Depok. Ini juga mudah-mudahan jadi pembelajaran juga buat sekolah-sekolah yang lain. Jangan ngeyel ketika dapat himbauan dari Kang Deddy. Ya tahu sendirilah ketika di Purwakarta tetap ngeyel. Dulu pernah ada kepala yang diturunkan jabatannya gara-gara ngeyel ada pedagang yang tetap berjualan di sekitar sekolah. Itu dulu. Sekarang pun Kang Deddy punya prinsip yang kuat yang tidak bisa diganggu buat oleh siapapun. Baik, ini jadi pelajaran juga bagi kita semua. Mudah-mudahan yang lain juga menjadi menjadi pelajaran juga bagi kita semua. Cukup sekian saja. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.